Halo guys, kembali lagi di channel Gede TV. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin berharap kalian sehat selalu, dan kali ini Mimin akan menyajikan sebuah video yang begitu menarik, di mana lagi Ridwan Kamil dengan sejuta janji-janjinya setelah terpilih menjadi gubernur, katanya ingin membagikan uang senilai 200 juta per bulannya setiap RW, dan juga ingin menyulap Jakarta Utara setara dengan kota Dubai. Dan hal ini membuat seorang mama dan juga para netizen menguliti habis-habisan Ridwan Kamil, dan bahkan Ridwan Kamil disebut layak diperiksa ke dokter psikologi karena mungkin mentalnya terganggu. Untuk itu langsung saja kita simak seperti apa komentar mama dan juga para netizen. Emang kayaknya Pak Ridwan Kamil itu butuh bantuan psikolog buat periksa masih sehat atau enggak itu mentalnya. Ya bayangin aja lah, Ridwan Kamil janji per RW dikasih 200 juta. Sedangkan total RW di Jakarta kalau nggak salah ada 2.741 RW. Ya tinggal dikalikan aja, 2.741 RW kalau dikali 200 juta kira-kira nemu total 548,2 miliar. Setengah triliun. Coba bayangkan, setengah triliun cuma dipakai untuk iming-iming per RW. Sedangkan sampai detik ini yang namanya pengawasan anggaran ke tingkat rendah kayak RT, RW itu masih belum maksimal, masih lemah pengawasannya. Jadi bayangin aja, kalau anggaran 548,2 miliar itu dijelontorkan ke seluruh RW di Jakarta, betapa besarnya tuh potensi korupsi di situ. Pengawasan anggaran lemah. Nanti kalau ada korupsi atas program yang dibuat Ridwan Kamil, udah pasti Ridwan Kamil nggak mau bertanggung jawab. Udah pasti Ridwan Kamil akan cuci tangan gitu loh. Program Ridwan Kamil 200 juta per RW ini lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Lebih banyak peluang korupsinya daripada peluang manfaat untuk rakyat. Kenapa banyak mudorotnya? Ya bayangin aja, jumlah RW di Jakarta ada 2.741, tapi jumlah RT di Jakarta ada 30.000 lebih. Jadi per RW itu membawahi puluhan RT. Nah kalau anggaran 200 juta per RW, kira-kira 200 juta ini manfaatnya nyampe nggak ke per KK, ke rakyat? Kan nggak mungkin nyampe. Iya kan? Nah kalau 200 juta ini manfaatnya nggak nyampe ke per KK, berarti program ini adalah program prematur, program yang nggak relevan untuk dicanangkan. Program ini dibuat hanya untuk memboroskan APBD, hanya untuk membuang-buang anggaran. Dan satu lagi yang harus diingat, baru satu program 200 per RW udah menghabiskan 548,2 miliar, setengah triliun lebih. Nah apa kabar kalau ditambah program-program yang lain, kayak mobil curhat keliling, itu menghabiskan berapa ratus miliar lagi. Nah, kalau baru 2 program aja hampir 1 triliun, serius warga Jakarta mau dipimpin oleh cagup yang modelannya kayak Ridwan Kamil? Dan ingat juga, biasanya kalau ada cagup memberikan janji surga kayak gini, di belakang-belakang pasti juga akan memberikan beban ganda kepada rakyatnya. Seperti contohnya, untuk menaikkan pendapatan daerah, cagup itu menaikkan pajak bumi bangunan, bisa aja kan? Atau mempajai sektor-sektor yang lain, seperti contohnya pedagang kaki lima di Jakarta mulai dipajaki untuk menaikkan pendapatan daerah, bisa saja kan? Yang saya mau omongin di sini itu lebih bijaksana untuk memilih. Jangan cuma tergiur janji surga, tapi hitung juga resiko yang kalian akan terima. Jangan sampai Jakarta kayak Solo. Di Solo pajak bumi bangunan itu naik berkali-kali lipat. Dan di Solo yang namanya pedagang kaki lima sekarang sudah mulai dipajai, padahal sebelumnya gratis. Ingat ya, Ridwan Kamil itu berada di pihak siapa, kalian pasti udah tahu. Dan Jakarta dan sekitarnya itu sekarang masuk wilayah aglomerasi. Dan wilayah aglomerasi itu sekarang jadi tanggung jawab wakil presiden. Nah, tanggung jawab yang diemban Wapres ini sudah diteken oleh Jokowi. Jokowi udah memberikan wilayah aglomerasi diurus oleh anaknya, yaitu Gibran. Jadi hati-hati untuk memilih calon gubernur. Halo guys, peserta pilkada sudah mulai pamer programnya. Begitu juga dengan RK. Nah ketika RK bilang kalau dia ingin Jakarta Utara akan dibuat seperti Dubai, arah pikiran saya kok mengatakan itu bukan untuk masyarakat miskin kota ya, sebagai penghuni sebagian besar wilayah Jakarta Utara.
itu hanya untuk orang-orang kaya. Masyarakat miskin hanya akan dipinggirkan menjauh. Betul. Sudah ada kan contohnya, Taman Sari. Masih ingat apa yang terjadi di sana? Ya, kampung kota Taman Sari ini ada di Bandung, terletak di belakang Mall Balubur Town Square atau Baltos, di samping flyover Pasopati ya, yang ikonik itu. Ya, sangat mudahlah ditemukan. Nah, tepatnya ada di RW 11 ya. Nah, warga di sana tuh udah tinggal dari tahun 60-an. Kehidupan mereka ya layaknya sebuah kampung lah dengan segala ciri khas. Tapi tiba-tiba 197 keluarga mendapatkan intervensi pemerintah kota Bandung berupa penggusuran rumah dan perampasan lahan atas nama pembangunan rumah deret. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bermula tahun 2017 ketika warga Taman Sari diundang buka puasa bersama di rumah dinas wali kota Bandung Ridwan Kamil. Dan dengan sukacita, dengan gembira warga menyambutnya karena ya warga kampung seperti mereka tentu seperti mimpi lah diundang ke rumah pejabat gitu ya. Nah, kemudian warga diminta tanda tangan sebagai tanda kehadiran yang kemudian ditengarai sebagai persetujuan untuk pelaksanaan proyek rumah deret. Kasarnya sebagai persetujuan penggusuran. Ya, dan benar saja, buka puasa itu tidak ubahnya sebagai sosialisasi yang diklaim sebagai bagian dari perencanaan pembangunan partisipatif. Nah, sejak itu kehidupan warga berubah total. Kecemasan, ketakutan mengiringi setiap aktivitas mereka. Ya, mereka sudah berupaya dengan berbagai macam cara. Litigasi dan non-litigasi dilakukan secara masif, terorganisir dan progresif untuk mendapatkan keadilan atas ruang hidup mereka yang terancam. Nah, warga mendatangi banyak tempat, ya, banyak stakeholder, mulai dari kantor Pemkot Kota Bandung, ya, dengan ditandai dengan menempelkan stiker setan tanah di wajah lukisan wali kota Bandung Ridwan Kamil saat itu yang ada di balai kota. Selain itu, warga juga mendatangi kantor BPN Kota dan Provinsi, Ombudsman Kota dan Provinsi, Dinas Tata Ruang Kota dan Provinsi, DPRD Kota Bandung, Komnas HAM dan Komnas Perempuan di Jakarta, hingga kantor Bappenas dan BPN Nasional, termasuk berkirim surat kepada Presiden. Nah, upaya luar biasa yang menguras emosi, tenaga, dan materi ini ya seakan-akan tidak digubris oleh Pemkot Bandung. Mereka terus menjalankan proyek rumah deret ini, termasuk mendapatkan stigma bahkan bahwa masyarakat RW 11 ini diolok-olok gitu, sebagai masyarakat yang tidak mendukung pembangunan. Ya, mereka mendapatkan pelecehan dari para pendukung Ridwan Kamil yang katanya kaum cerdik pandai gitu. Nah, apa yang ada di pikiran RK sama seperti kebanyakan mereka yang menjadi budak oligarki, menjadi utusan oligarki yang memberikan wortel di tangan kiri, tapi pemukul besi ada di tangan kanan. Jangan harap warga miskin kota mendapatkan kenyamanan dan keadilan. Betul. Semua hanya untuk orang kaya dan para pemilik kekuasaan. Salah. Ayo warga Jakarta mulai sadar, tanya tuh Ridwan Kamil kalau ketemu kalian di Jakarta, kenapa Jawa Barat sampai punya utang 4 triliun? Tanya tuh, jangan-jangan nanti Jakarta bisa sampai punya utang 20 triliun. Yap, itulah komentar dari netizen terkait dengan janji-janjinya Ridwan Kamil, yang saya kira Ridwan Kamil ini cukup banyak belajar dari Pak Mulyono, sehingga begitu hatam untuk memberikan sebuah janji kepada rakyat, kepada warga DKI, dan bahkan janjinya lebih ngibul dari Pak Mulyono dengan memberikan 200 juta per RW tiap bulannya, dan juga menyulap Jakarta Timur untuk dijadikan sebagai kota yang setara dengan Dubai. Dan saya berharap kepada warga DKI jangan pernah terkecoh dengan apa yang menjadi janji-janjinya Ridwan Kamil ini, karena kita tahu sendiri banyak warga Jabar yang mengeluh terkait dengan kinerja Ridwan Kamil pada saat dia menjabat. Bahkan yang baru-baru di video terakhir tadi, Jabar meninggalkan utang sebanyak 4 triliun, dan saya kira itu bukan angka sedikit. Nah, bagaimana nasibnya Jakarta jika Ridwan Kamil betul-betul menjabat sebagai gubernur? Tentu akan lebih besar lagi utang yang akan dia tinggalkan, dan potensial korupsi besar-besaran akan terjadi, mengingat janjinya sudah tidak masuk akal dan absurd. Sudah layak memang untuk diperiksa ke psikologi agar kita tahu bahwa Pak Ridwan Kamil ini mempunyai gangguan mental atau tidak.
karena sering ngawur akhir-akhir ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.